warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari dari kelas 9A. Kali ini saya akan membahas materi tentang lapisan bumi. Pengertiannya, bumi adalah planet ketiga dari 9 planet yang ada di sistem tata surya kita. Tepatnya berada di galaksi Bima Sakti. Nah, bumi sendiri merupakan satu-satunya tempat yang bisa ditempati atau ditinggali oleh makhluk hidup. Berdasarkan karakteristiknya, lapisan bumi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada litosfer. Yang kedua ada atmosfer. Dan yang terakhir ada hidrosfer. Pertama yang akan kita bahas adalah lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer sendiri adalah lapisan bebatuan. Lapisan litosfer dibedakan berdasarkan 2, yaitu berdasarkan fisik dan berdasarkan kimianya. Nah, yang pertama kita bahas adalah berdasarkan fisiknya. Kalau berdasarkan fisik dibedakan lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada litosfera. Ada astenosfera yang kedua. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada inti luar. Dan yang terakhir ada inti dalam. Nah, ini merupakan gambar dari litosfer berdasarkan fisiknya. Yang pertama itu ada litosfera. Litosfera ini sifatnya keras dan mudah rapuh. Dan yang kedua ada astenosfera. Astenosfera ini sifatnya kental, tidak cair dan tidak padat. Ada mantel atas dan mantel bawah. Ini juga bisa disebut mesosfer. Nah, sifat mesosfer ini lebih cair daripada sifat sebelumnya. Inti luar sifatnya cair, inti dalam sifatnya padat. 3. Tadi kita sudah membahas lapisan litosfer berdasarkan fisiknya. Sekarang kita akan bahas litosfer berdasarkan sifat kimianya. Nah, kalau berdasarkan sifat kimianya dibedakan menjadi 3. Yaitu ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, dan yang terakhir ada inti bumi. Nah, ini merupakan gambar dari lapisan litosfer berdasarkan kimianya. Daerah sini itu kerak bumi. Nah, yang ini merupakan mantel bumi. Ini intinya ada 2, ada inti luar dan ini inti dalam. Lebih lanjut tentang kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama akan kita bahas adalah kerak bumi. Kerak bumi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Nah, kedua kerak tersebut dibedakan berdasarkan ketebalannya, bahan penyusun, sifat bahan, dan densitasnya. Berikut saya telah membuat tabelnya. Ini merupakan gambaran dari kerak bumi. Nah, kerak benua berada di daerah sini. Daerah sini merupakan kerak benua.
Dan daerah yang satunya itu kerak samudra. Adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi atau selubung bumi sendiri berada di bawah kerak bumi dengan kedalamannya bisa mencapai 2.900 km. Kedalamannya hal tersebut yang menyebabkan lapisan yang berada di atasnya menjadi renggang dan terpisah, atau yang sering kita sebut dengan teori apungan benua. Terdapat juga arus konveksi atau arus perputaran panas. Dan yang terakhir, lapisan mantel bumi dari magma kenal memiliki berat 5,7 gram per cm. Dari magma kenal memiliki berat 5,7 gram per cm. Dan yang terakhir yang akan kita bahas dari lapisan bumi adalah inti bumi. Yang pertama, inti bumi merupakan pusat bumi, yang mana di dalamnya itu terdapat kandungan berupa besi dan nikel, sehingga gaya tarik magnetis yang ada di bumi itu semakin kuat. Yang kedua, inti luarnya berwujud cair. Yang ketiga, inti dalamnya berwujud padat. Yang keempat, berdasarkan pergerakan yang ada di bumi, maka akan menghasilkan tenaga yang dapat membentuk sebuah permukaan. Nah, permukaan yang sering kita lihat itu seperti adanya gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan. Dan yang terakhir, terdapat adanya tempat untuk menghasilkan tenaga. Ada yang tenaga dari dalam bumi dan ada yang dari luar bumi. Kalau yang dari tenaga dalam bumi itu adanya proses vulkanisme dan maupun blok bebatuan. Nah, kalau tenaga luar bumi itu adanya udara, air, es, dan lain-lain. Kita bahas dari lapisan bumi adalah lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer sendiri adalah lapisan udara. Lapisan atmosfer dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, yang kelima ada eksosfer. Yang akan kita bahas adalah pengertiannya. Pengertian dari atmosfer sendiri adalah atmosfer adalah lapisan udara yang ada di bumi dengan berbagai gas yang ada di dalamnya. Nah, dominan gas yang berada di dalamnya itu berupa gas nitrogen dan gas oksigen. Adapun gas-gas yang lainnya itu harus berada dalam komposisi kurang dari 1%. Yang kita bahas dari lapisan atmosfer sendiri adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Rentangnya itu berada pada 0 hingga 10 km. Yang kedua, jika di daerah khatulistiwa, maka lapisannya lebih tebal karena cuacanya yang disinari oleh matahari sepanjang tahun, berkisar 12 hingga 16 km. Yang ketiga, jika di daerah kutub lebih tipis, hanya 8 km. Biasanya di lapisan ini terjadi fenomena cuaca seperti adanya hujan, adanya petir, dan adanya pelangi. Terjadinya gradien suhu, maksudnya jika tempatnya makin tinggi maka suhunya makin turun.
yakni 0,5 derajat hingga 0,6 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Nah, antara lapisan troposfer dengan lapisan di atasnya yakni stratosfer dipisahkan oleh lapisan yang bernama tropopause. Adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer berada pada rentang 10 hingga 50 km. Di dalamnya terdapat lapisan ozon yang melindungi kita setiap harinya dari sinar ultraviolet matahari. Namun, lapisan ozon ini dapat terganggu apabila terdapat gas emisi atau gas rumah kaca. Nah, biasanya lapisan ini itu dilintasi oleh penerbangan udara karena jauh lebih aman dari gangguan cuaca. Antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer dipisahkan lagi oleh lapisan yang bernama stratopause. Yang akan dibahas adalah lapisan mesosfer. Nah, pengertian dari lapisan mesosfer adalah lapisan ini adalah lapisan yang melindungi kita setiap harinya dari adanya meteor. Nah, lapisan ini tebalnya 50 hingga 80 km dan suhunya sangat dingin, yaitu minus 50 derajat hingga minus 70 derajat Celcius. Nah, karena akibat dari suhu yang sangat dingin tersebut, maka meteor yang akan jatuh ke bumi akan bergesekan dengan lapisan mesosfer, sehingga meteor tersebut akan hilang ataupun musnah. Nah, antara lapisan mesosfer dengan lapisan termosfer dipisahkan lagi oleh lapisan yang bernama mesopause. Adalah lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer adalah lapisan keempat dari lapisan atmosfer. Nah, lapisan ini sering juga disebut lapisan ionosfer karena di dalamnya terdapat ion yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio. Nah, sinyal radio tersebut akan menghubungkan untuk komunikasi dan telekomunikasi yang ada di bumi. Nah, sesuai dengan namanya termos, suhunya ini sangat panas, yaitu 1000 derajat Celcius. Ketinggiannya bisa mencapai 80 hingga 400 km. Lapisan terakhir yang akan kita bahas adalah eksosfer. Nah, lapisan eksosfer sendiri sangat tebal, tebalnya 400 km, dan lapisan ini berhubungan langsung dengan luar angkasa. Adalah lapisan hidrosfer. Nah, lapisan hidrosfer adalah lapisan air. Lapisan hidrosfer sendiri dibedakan lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perairan darat, yang kedua ada perairan laut, yang ketiga ada siklus hidrologi, kita singkat saja menjadi SH, siklus hidrologi pendek, yang keempat ada siklus hidrologi sedang, dan yang terakhir siklus hidrologi panjang. Nah, pengertian dari siklus hidrologi adalah air terus berputar dari permukaan bumi menuju ke lapisan atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Hal itulah yang disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ada 3, dan yang pertama yang akan kita bahas adalah siklus hidrologi pendek. Nah, siklus hidrologi pendek ini hanya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu penguapan atau yang disebut evaporasi. Kemudian dari evaporasi tersebut akan membentuk sebuah awan yang disebut kondensi. Setelah terbentuknya awan, maka akan turunnya hujan. Nah, turunnya hujan terjadi di satu tempat yang sama, seperti pada gambar, yaitu terjadi di laut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang ini berbeda satu tahapan dengan tahapan sebelumnya, yaitu terjadinya penguapan atau evaporasi. Kemudian terbentuknya awan atau yang disebut kondensi. Tetapi turunnya hujan tidak di satu tempat yang sama, melainkan adanya angin. Nah, adanya angin tersebut akan membawa awan tersebut dari laut menuju ke daratan, dan ketika sampai di daratan, maka turunlah hujan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah siklus hidrologi panjang. Siklus ini sama seperti proses sebelumnya, tetapi ada 2 tahapan. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Dari evaporasi tersebut akan membentuk awan atau kondensi.
dari pembentukan awan tersebut akan turunnya hujan atau disebut presipitasi, kemudian akan turun membentuk runout. Nah, kalau penguapan yang dilakukan oleh makhluk hidup disebut transpirasi, kemudian akan membentuk awan. Dari awan tersebut akan turun hujan, dan hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah. Ketika di dalam tanah, maka akan kembali ke proses yang awalnya. Dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.